saya Salwa Zahra sebagai presentator pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis suku dan asal-usulnya. Jadi, suku ini berasal dari bahasa Arab sa, jama atau suku, yang berarti dokumen, piagam atau sertifikat. Dalam konteks ekonomi Islam, suku adalah instrumen keuangan yang menyerupai obligasi syariah, namun berbasis kepemilikan aset, bukan utang. Istilah ini sudah digunakan sejak masa perdagangan internasional di dunia Islam pada abad pertengahan sebagai bukti kewajiban finansial dalam aktivitas komersial. Dan perbedaan suku dan obligasi konvensional itu sangat berbeda. Jadi, kalau obligasi konvensional itu merupakan surat utang berharga, sedangkan suku adalah bukti kepemilikan bersama atas aset atau proyek tertentu. Imbal hasil suku berasal dari keuntungan atau pendapatan aset tersebut, bukan dari bunga, riba. Karena itu suku sesuai dengan prinsip syariah Islam dan ada dasar hukum dan definisi resminya. Jadi menurut AAOIFI, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara dan Peraturan Bapepam LK A13, suku adalah sertifikat bernilai sama yang mewakili kepemilikan atas aset nyata, manfaat jasa, proyek, atau kegiatan investasi tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Jadi, peraturan OJK nomor 18 OJK nomor 4 tahun 2015 menegaskan bahwa aset dasar suku harus halal, meliputi ada aset real atau ayen maujudat, nilai manfaat aset, jasa aset, proyek tertentu, kegiatan investasi tertentu. Nah, penjelasan selanjutnya itu ada karakteristik suku. Kepemilikan atas aset nyata, pemegang suku memiliki bagian dari aset atau proyek. Kedua itu ada kepatuhan syariah, bebas dari riba, goror, maisir, dan aktivitas haram. Imbal hasil berbasis aset atau proyek berasal dari sewa, bagi hasil, atau margin, bukan bunga. Nilai nominalnya itu harus ragam, memudahkan perdagangan dan pengembalian pokok sesuai akad jatuh tempo. Transparansi kontrak, hak dan kewajiban harus jelas, dapat diperdagangkan di pasar sekunder, memberikan likuiditas bagi investor. Pengguna dana halal hanya untuk proyek yang sesuai prinsip Islam. Hanya itu bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua, Nur Andini Hasibuan. Baik, di sini saya Nur Andini Hasibuan akan melanjutkan materi mengenai tentang karakteristik spesifik suku di Indonesia. Suku diatur melalui regulasi dari DSNMB, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu jenis populernya adalah suku retail. Ciri-ciri utama suku retail di Indonesia, yang pertama, ditunjukkan bagi investor individu WNI atau warga negara Indonesia. Yang kedua, pengelolaan investasi wajib sesuai prinsip syariah. Dan yang ketiga, nilai investasi minimum terjangkau mulai dari 1 juta. Dan yang keempat, imbal hasil bisa tetap dan mengembang. Adapun juga keunggulan suku retail, yang A, menyediakan instrumen halal bagi umat Islam, yang B, berbasis aset nyata yang produktif dan stabil, yang C, meningkatkan diversifikasi portofolio investasi, dan yang D, mendorong transparansi dan akuntabilitas hukum. Adapun juga tantangan suku, yaitu 1. Likuiditas pasar sekunder masih terbatas. Yang kedua, struktur akad yang kompleks atau ijarah, mudarobah, musyarakah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, aset dasar jika tidak produktif. Dan keempat, perbedaan standar syariah antar negara. 2. Jenis-jenis suku menurut AAOIVI. AAOIVI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution mendefinisikan suku sebagai sertifikat kepemilikan atas aset, manfaat, atau proyek tertentu yang sesuai prinsip syariah. Jenis-jenis suku yang diakui secara internasional meliputi 1. Suku ijarah. Suku ijarah berdasarkan akad sewa-menyewa atas manfaat suatu aset tanpa perpindahan kepemilikan. Investor memperoleh imbal hasil dari pembayaran sewa tersebut. Yang kedua, suku mudarobah berdasarkan akad kerjasama antara pemilik modal, rob al-mal, dan pengelola atau mudrib.
Keuntungannya yaitu dibagi hasil sesuai sepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal. Yang ketiga, suku musyarakah berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal bersama. Keuntungan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal. Keempat, suku istisna. Suku istisna berdasarkan akad jual beli proyek atau barang yang akan dibuat dengan sesuai kesepakatan harga dan waktu penyerahan tertentu. Pembayaran dapat dilakukan bertahap. Yang kelima, suku salam. Berdasarkan kontrak jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang dikirim kemudian dan tidak boleh diperjualbelikan sebelum barang itu diterima. Dan yang keenam ada suku mudarobah. Berdasarkan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati dan tidak diperdagangkan karena mewakili piutang namun cocok untuk pembiayaan sektor publik. Perbandingan obligasi konvensional. Obligasi konvensional adalah surat utang yang diterbitkan oleh investor di mana penerbit berkewajiban untuk membayar bunga secara berkala dan melunasi pokok utang pada waktu yang jatuh tempo. Apa sih hubungan investor dengan obligasi? Hubungan investor dan obligasi adalah kreditur dan debitur. Menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, obligasi merupakan surat utang jangka menengah dan jangka panjang yang dapat dipindah tangankan. Apa saja sih contoh-contoh jenis obligasi? Yang pertama itu obligasi pemerintahan, obligasi korporasi, obligasi kupon tetap, dan yang terakhir itu obligasi tanpa kupon. Ada juga perkembangan suku di Indonesia. Yang pertama itu adalah pembiayaan infrastruktur, yang kedua pembangunan fasilitas umum, yang ketiga pembiayaan APBN dengan prinsip syariah, dan yang terakhir itu ada karakter utama obligasi konvensional. Yang pertama dapat berupa pemerintahan, yang kedua nilai nominal, yang ketiga jangka waktu, yang keempat kupon, yang kelima harga pasar, yang keenam tingkat resiko, dan yang terakhir perdagangan sekunder.